kita bor air itu. Ini sedih juga sebenarnya omongan dari mereka. Pak, semenjak bumi ini diciptakan oleh Tuhan, Pak, kami tidak pernah dapat air bersih. Dimanapun Anda berada, senang sekali saya Arul Firmansyah bisa hadir menemani Anda. Dan pada hari ini kita akan membahas sejumlah topik menarik, terutama yang terkaitan dengan keberadaan pelaksanaan tugas TNI di tengah masyarakat, khususnya di Jayapura. Nah, kita tahu bersama bahwa untuk membangun Papua itu tidak bisa dilakukan oleh sendiri, butuh partisipasi dari berbagai pihak. Salah satunya adalah tentunya dari TNI yang mempunyai berbagai fasilitas dan berbagai hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, pada saat ini kita akan membahas sebuah tema menarik, yaitu terkait dengan kedekatan TNI dan masyarakat dengan tema membangun Papua bersama TNI. Kita akan membahas lebih jauh bagaimana dedikasi prajurit TNI kita di wilayah Kodim 1701 Jayapura yang saat ini tengah gencar melakukan pembangunan berbagai fasilitas. Kita tahu saat ini TNI tengah gencar membangun ada Koperasi Desa Merah Putih, pembangunan fasilitas air bersih, jembatan Garuda hingga cetak sawah. Dan untuk membahas itu semuanya, di studio kita sudah kehadiran dua narasumber. Yang pertama adalah Komandan Kodim 1701 Jayapura, Bapak Kolonel Infantri Taufik Hidayat. Selamat siang, Komandan. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Dan narasumber kedua kita yaitu Bapak Dr. Haryanto selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jayapura. Selamat siang, Pak Kadis. Ya. Sehat, Pak ya? Alhamdulillah. Iya. Oke, saya langsung ke Pak Dandim. Pak, kalau kita melihat beberapa waktu terakhir ini TNI sangat terlibat langsung di tengah masyarakat. Ada banyak hal yang dikerjakan. Mungkin bisa diceritakan apa yang melatar belakangi kenapa harus TNI ikut terlibat begitu dalam menginisiasi ataupun membangun berbagai infrastruktur. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada Koperasi Desa Merah Putih, sumur bor, ada pembangunan jembatan, bahkan hingga program cetak sawah, khususnya di wilayah Kodim 1701 Jayapura. Silakan, Pak. Baik, terima kasih, Mas. Jadi berawal dari beberapa kegiatan yang sudah kita laksanakan ini, latar belakang kita adalah bahwa TNI itu harus menunggal bersama rakyat. Kemudian kita bekerja bersama-sama, berkoordinasi dengan seluruh instansi yang ada di wilayah kita, Pemda terutama, kemudian TNI, Polri, semuanya bekerja sama dengan baik. Sehingga apa yang kita inginkan, kita cita-citakan di wilayah Papua ini, dilihat dari sudut pandang kebutuhan masyarakat bisa terwujud. Saat ini yang kita bangun dan kita kerjakan adalah ke proses KDKMP, kemudian sumur bor yang berada di wilayah Kabupaten Jayapura, Kero maupun Kota Jayapura, termasuk jembatan Garuda yang di Kabupaten Kero maupun di Kabupaten Jayapura. Tentunya hal ini untuk mensejahterakan masyarakat, untuk mengurangi kesulitan rakyat di wilayah. Tentunya yang paling mendasar adalah TNI bekerja membantu percepatan pembangunan di daerah, dalam hal ini membantu Pemda untuk mensejahterakan masyarakat dan memberikan solusi tentunya dan mengurangi hal-hal yang menjadi kesulitan masyarakat di wilayah. Oke, saya ke Pak Haryanto, Pak. Menyambung apa tadi dikatakan oleh Dandim, dari perspektif pemerintah daerah sendiri, Pak, bagaimana Bapak melihat intervensi dari TNI sendiri, terutama dalam hal kita berbicara terkait dengan perkembangan geliat ekonomi masyarakat, pembangunan daerah, dan berbagai hal lainnya. Dan kita tahu sendiri bahwa Kabupaten Jayapura ini kan merupakan kabupaten terluas, Pak, di antara 3 kabupaten yang dinaungi oleh Kodim 1701 Jayapura, Pak. Iya. Pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dandim yang sudah buat acara podcast ini. Ya, tentunya kami berterima kasih sekali kepada Bapak Dandim yang sudah melaksanakan tugas di Kabupaten Jayapura selama ini ya. Dan sinergi kami dengan Kodim sangat bagus ya, terutama dengan KDMP ya. KDMP, jadi kami dari awal ya kita sudah bekerjasama dengan Kodim, terutama Bapinsa, kita untuk penentuan lokasi-lokasi kita punya KDMP ya di Kabupaten Jayapura.
Dan kami bersyukur ya kita dari 10 KDMP yang ada di Kabupaten Jayapura, kita mendapatkan 5 koperasi ya, Desa Merah Putih yang ya, syukur alhamdulillah sekarang sudah selesai pengerjaan. Dan tadi kami sempat bicara dengan Pak Dandim juga, lokasi kita luar biasa strategis ya. Tentunya kami berharap ke depan kita punya KDMP ini dapat berjalan sesuai harapan dan dapat memberikan satu dampak ekonomi kepada masyarakat. Seperti itu. Pak, dengan hadirnya akses baru seperti jembatan, terus fasilitas pendukungnya tadi, bagaimana nanti pemerintah daerah mengintegrasikan dengan program pembangunan yang sudah ada? Kita tahu kan pasti pemerintah daerah juga sudah ada program pembangunannya. Bagaimana mengintegrasikan agar apa yang dilakukan oleh TNI, apa yang sudah dibangun oleh TNI bisa matching dan bisa berdampak lebih maksimal terhadap kehidupan masyarakat? Ya, tentunya kalau kami dari dinas ya mungkin sebatas kami dari dinas tentunya terkait dengan koperasi kami, UMKM kami ya, untuk kepentingan lain mungkin ada dari perangkat daerah lain, tapi kami nyampaikan tentunya dengan sudah terbangunnya akses jembatan dan lain-lain, harapan kami kehidupan ekonomi masyarakat tentunya lebih lancar ya. Mungkin dari kampung-kampung sana mungkin hasil kebunnya yang selama ini mungkin mau dibawa ke kota mahal, dengan ada jembatan dan sarana transport lain mungkin dibawa ke kota lebih mudah dan lebih murah. Harapan kami ya bukan cuma itu saja, tapi nilai ekonomi masyarakat lebih meningkat seperti itu Pak ya. Baik, Pak Dandim, tentu kita semua menunggu Pak ya bagaimana progresnya, perkembangan yang sudah dilakukan. Nah mungkin sebelum kita membahas progresnya, mungkin bisa dipaparkan sedikit Pak, ada berapa banyak sih koperasi Desa Merah Putih yang dibangun, sumur bor, jembatan, termasuk program cetak sawah juga yang ditangani oleh jajarannya Bapak? Baik Mas ya, terima kasih. Untuk saat ini program pembangunan KDKMP di wilayah Kodim Jayapura itu ada 10 dan semuanya sudah 100% pembangunannya. 1 di kota Jayapura itu di Koya Barat, kemudian 4 di Kabupaten Kerong dan 5 di Kabupaten Jayapura, dan semuanya sudah progres 100%. Kemudian untuk sumur bor yang sudah kita lakukan dari 2005 sampai sekarang, sudah 44 sumur bor untuk membantu masyarakat yang selama ini kesulitan air bersih. Nah, saat sekarang ini kami sedang ngebor ada 6 titik. Di mana saja itu Pak? 4 di Arso, 1 di Waris dan 1 di Kalibom, di Kampung Banda dengan Kampung Kalibom. Berarti lebih ke Kabupaten Kerong begitu Pak ya? Nah untuk yang di Kabupaten Jayapura sudah kita bor di tahun 2025 kemarin, yaitu di distrik Camp Tugresi ada 4, kemudian nanti akan kita lanjutkan di tahap berikutnya, sedang kita usulkan. Kemudian untuk jembatan kita saat ini bangun 30 jembatan. 30 jembatan. 13 jembatan Aramco sudah jadi 100% dan sudah kemarin ada peresmian dari Jalan Bikol dengan Pak Presiden dan Pak Kasat kemarin juga. Yang saat ini kita bangun lagi untuk jembatan beton sejumlah 17 jembatan. Itu 11 di Kabupaten Jayapura dan 6 di Kabupaten Kerong. Karena kita mengkoneksikan antar wilayah di kampung-kampung di wilayah-wilayah yang menurut kita itu kesulitan akses dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi. Jadi hasil kebun di bawah kota selama ini kan terkendala akses jalan, jembatan segala macam, sudah kita konekkan sehingga perkembangan ekonomi di arus bawah, ekonomi mikronya biar cepat meningkat dan kesejahteraan masyarakat cepat bisa memberikan hasil manfaat yang sangat cukup besar lah buat masyarakat di wilayah. Dan yang saat ini juga kita melaksanakan revitalisasi sekolah. Yaitu yang pertama di distrik Yapsi, yang satu lagi di distrik Senggi, langsung dari Kemendikdasmen, Kabupaten Jayapura 1, di Kabupaten Kerong 1, dan juga program cetak sawah di Kabupaten Kerong. Ada di Senggi juga. Luasannya berapa itu Pak? Luasnya 1064 hektar. Saat ini sedang progres berjalan. Ya semoga aja kita tidak ada kendala
Itu semua untuk kepentingan masyarakat dalam rangka mendukung ketahanan pangan, Mas. Ini sementara itu yang sedang kita progres, yang kita kerjakan, Mas. Iya, iya, iya. Iya. Kalau Pak Haryanto sendiri melihat Pak keberadaan jembatan tadi, jembatan sumur bor kita juga tahu ada juga kan. Nah, sampai saat ini apakah sudah betul-betul dinikmati oleh masyarakat atau seperti apa yang Bapak melihat di lapangan, Pak? Iya, tentunya kami bekerja sesuai dengan fungsi kami ya untuk jembatan dan lain-lain. Kami belum lihat secara langsung ya infrastruktur yang telah dibangun oleh Pak Dandim, tapi itu kami berharap tentunya semua infrastruktur yang telah dibangun akan memberikan dampak ya, terutama untuk tadi sekolah juga jembatan sesuai dengan peruntukannya masing-masing. Tentunya bisa bermanfaat untuk masyarakat. Oke, baik. Saya balik lagi ke Pak Dandim. Tadi kan Bapak mengatakan ada yang sudah dibangun, ada juga yang masih berprogres. Nah, ketika kita berbicara Papua itu kan kita akan berbicara terkait dengan geografis, cuaca, dan berbagai tantangan lainnya. Nah, mungkin bisa sedikit diceritakan Pak, apa tantangan terbesar yang dihadapi untuk membangun infrastruktur 4 program tadi Pak? Koperasi, jembatan, sumur bor maupun cetak sawah yang selama ini dihadapi oleh TNI, khususnya Kodim 1730 Jayapura. Dan bagaimana menyiasatinya Pak? Oh, siap, Mas. Begini, Mas. Kita sadari semua di Jayapura ini, khususnya di Papua lah secara umum, bahwa kesulitan yang pertama kita hadapi adalah yang pertama itu material, Mas. Material kita ini kan kalau sesuai dengan spesifikasi yang harus kita bangun di Jayapura ini, terutama khususnya Jayapura lah, walaupun mungkin daerah lain juga sama, mungkin lebih parah lagi. Iya. Nah, di kita saja untuk mensiasati hambatan tersebut, kita inden, Mas, dari Surabaya. Inden. Seperti besi saja kita inden dari Jayapura, semua kita inden. Baru bahannya saya sudah inden. Inden semuanya. Nah, itu kendala yang paling utama kita hadapi, adalah material saja. Iya, iya. Kalau untuk yang kedua, cuaca. Saat kita bangun jembatan kan kalau cuaca hujan kan susah. Airnya masih mengalir, begitu kita bendung kan, ya walaupun bisa, tapi kan ada kesulitan tersendiri. Dihadapkan dengan kondisi di lapangan. Kemudian yang ketiga, dihadapkan dengan waktu kita bekerja. Ya kita harus meluangkan waktu lebih dari jam kerja biasanya, sehingga target bisa cepat selesai dan tercapai secara optimal, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Karena ini akan digunakan oleh masyarakat kita. Jadi apa yang kita bangun, apa yang kita kerjakan, kita upayakan optimal dan maksimal hasilnya, supaya masa pakai cukup lama, sehingga masyarakat yang menikmati infrastruktur yang kita buat bisa betul-betul tersentuh sampai level bawah. Tanggapan masyarakat sendiri Pak terkait dengan kehadiran TNI dalam membantu membangun infrastruktur itu seperti apa Pak yang Bapak jumpai di tengah masyarakat? Alhamdulillah, Mas, sampai dengan detik ini ya mereka sangat senang sekali. Karena mungkin ada yang menyampaikan jembatannya sudah 70 tahun Pak tidak pernah disentuh. Ya Alhamdulillah saat ini sudah dibangun oleh TNI. Ya banyak berbagai macam keluh kesah mereka yang saat ini sudah kita bangun, itu mereka senang sekali. Karena hal itu kan memang kebutuhan dasar mereka untuk perputaran ekonomi mereka, hasil kebun, dia harus melambung jauh, sekarang ada jembatan bisa langsung akses dekat. Ya itu tentunya kan juga menambah nilai ekonomis. Ya, awalnya mungkin dia melambung butuh BBM berapa liter, sekarang tinggal nyebrang saja sudah selesai gitu. Iya. Artinya apa yang mereka butuhkan selama ini ya bisa terwujud gitu. Ya Alhamdulillah semua mendukung apa yang kita kerjakan, dan dari Pemda juga mengapresiasi apa yang sudah kita kerjakan. Tentunya kita berkolaborasi dengan Pak Bupati, Pemda, kemudian Kepala Distrik, Kepala Kampung di wilayah juga turut serta sama-sama membangun, Mas. Jadi kita bangun, mereka membantu, karena itu sama-sama membutuhkan. Artinya partisipasi masyarakat juga dalam pembangunan cukup tinggi. Karena memang kita sadari semua apa yang kita bangun itu untuk kepentingan masyarakat. Sesuai dengan jati diri kita kan, Mas. TNI adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Iya. Jadi tidak bisa terpisahkan antara TNI dan masyarakat, termasuk dengan Pemda yang membawai kita semuanya. Kolaborasi itu harus kita pertahankan dan kita tingkatkan di masa-masa mendatang. Tentunya semua itu kepentingan dan
kesejahteraan masyarakat, Mas. Demikian, Mas. Nah, ada kriteria nggak Pak? Kriteria khusus yang kayak semacam ditetapkan oleh TNI bahwa untuk membangun sebuah jembatan harus ada ini, titiknya di mana, gimana begitu. Ada kriteria khusus nggak? Ketika TNI memutuskan, oh saya bangun di kampung A misalnya, dengan pertimbangan apa begitu Pak? Jadi untuk pembangunan jembatan itu, Mas, kita sinergis dengan Pemda sebenarnya, Mas. Jadi Pemda itu mengusulkan ke Kemendagri nanti koordinasi dengan kita, dengan pimpinan kita di atas, sehingga nanti akan kita survei jembatan-jembatan itu, apakah itu layak kita bangun, terus kemudian apakah manfaatnya untuk masyarakat seperti apa. Oh mungkin yang ini tidak terlalu urgen, yang urgen sini, ini bisa kita pindahkan. Nah untuk luas lebar itu tidak masalah. Yang penting selagi masih bisa kita kerjakan dan masyarakat sekitar juga masih bisa mendukung dan bisa mengambil manfaatnya dengan cukup tinggi menurut saya, ya itu yang kita dahulukan. Jadi yang istilahnya prioritas dan menunjang aktivitas masyarakat tentunya. Baik, Pak Haryanto, Kabupaten Jayapura kan juga kebagian Koperasi Desa Merah Putih nih. Tadi ada berapa tadi Pak dari Jayapura? Ada 5. Nah bagaimana Pemda kesiapan Pemda untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat ataupun pelaku UMKM gitu agar mereka bisa memanfaatkan Koperasi Desa Merah Putih, agar hasil produksi mereka bisa lebih disebar luas ke masyarakat sehingga juga bisa berdampak terhadap perputaran ekonomi di tengah masyarakat tentunya. Iya. Ya, kami ucapkan terima kasih lagi kepada Pak Dandim ya, dan Agrinas dan khususnya Dandim 1701 ya sudah memberikan kami 5 lokasi KDMP ya. Dan tentunya kita ada beberapa agenda ya. Yang pertama kita berupaya untuk membangun kapasitas kelembagaan untuk kita punya SDM koperasi ya, pengurus, ketua pengurus dan lain-lain. Dan kita sudah laksanakan 2 tahun terakhir ya, 2025 dan 2026. Nah, 2025 kita sosialisasi dulu sempat, dan yang kedua kita mendapatkan dana dari Kementerian Koperasi waktu itu. Kita kumpulkan 139 kepala kampung dan ketua pengurus waktu itu untuk istilahnya pemahaman ya, sinergi, karena ini penting ya, karena kita tahu bahwa sekarang dana desa untuk yang tahap sekarang kan terbatas ya. Akhirnya dari situ kita ada pemahaman antara kepala kampung dan ketua koperasi. Waktu itu juga Pak Dandim hadir juga ya, memberikan materi juga waktu Pak Pasiter. Terus akhir November kalau tidak salah waktu itu. Jadi kami harap itu ada sinergi. Itu pertama dari kepala kampung dan ketua pengurus. Dan ada lagi kita tahun ini juga kita sudah adakan pelatihan juga untuk 5 koperasi pengurusnya ya. Kita 5 orang kita undang untuk pelatihan. Harapan kami yang 5 ini yang sudah terbangun ini ke depan kalau sudah operasi dengan pelatihan yang kami adakan tentunya langsung bisa eksekusi itu dia melaksanakan operasional koperasi mereka begitu. Terus yang kedua kami akan berusaha juga untuk memfasilitasi untuk KDMP agar bisa mendapatkan pasokan tentunya barang-barang yang lebih murah ya. Kami sudah pernah bicara dengan Bulog juga terkait dengan pengadaan beras untuk KDMP. Tentunya kami akan bekerjasama dengan kita punya perangkat daerah ya teknis, terutama perangkat ekonomi untuk nanti ke depan mungkin ada hasil-hasil dari perangkat daerah yang bisa dijual ke KDMP ya gitu. Dan yang ketiga, kita juga banyak koperasi yang ada di sekitar Kabupaten Jayapura. Binaan kita yang kita sebut koperasi mandiri lah gitu ya. Ya kita ada banyak di situ. Ada sebagian sudah berhasil. Jadi ke depan mungkin kami akan juga istilahnya mementoring mereka untuk ke KDMP. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada Agrinas juga TNI sudah melaksanakan amanat Impres 17 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan gedung ya, pergudangan juga fisik. Dan Kabupaten Jayapura luar biasa kita 5 lokasi, Kampung Noloka, Nendali, Doyo Baru, Benyum Jaya dan Noni Bokrang sudah selesai ya.
kami berharap dengan adanya ini nanti tentunya berharap bisa menjadi percontohan ya untuk koperasi-koperasi desa yang lain, dan tentunya menjadi tanggung jawab kami juga ke depan. Kami berharap ada kolaborasi dengan Pak Dandim juga, mungkin ya kita sadar sepenuhnya bahwa mungkin beban kerja kita untuk KDMP nanti ya tidak mudah ya. Iya. Salah satunya pun tentunya cara utamanya adalah kolaborasi atau sendiri dengan stakeholder lain, mungkin dari Kodim atau mungkin dari stakeholder lain, Bulog, Pertamina dan lain-lain. Mungkin ke depan kita punya kooperasi akan berjalan dengan baik. Salah satu masalahnya itulah kita harus kolaborasi karena itu memudahkan kita mungkin ke depan untuk Pak, salah satu tujuan dari kehadiran koperasi daerah Desa Merah Putih adalah mengangkat kekhasan dari daerah, sumber daya potensi yang bisa dijual yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Nah, khusus di Kabupaten Jayapura, Pak, hasil apa nanti yang akan lebih ditonjolkan, Pak? Terutama kalau kita bicara dari sisi perkebunan, kehutanan, dan juga peternakan. Apa saja, Pak, nanti yang akan lebih didorong oleh pemerintah daerah Kabupaten Jayapura untuk dihadirkan di atalase dari Koperasi Desa Merah Putih nanti, Pak? Ya, tentunya, Pak. Ya, tentunya kita setiap kampung punya keunggulan masing-masing ya. Kemudian ya, kalau kita di Nolokla itu mungkin perikanan ya, dia bagus juga. Untuk di Nendali juga sebenarnya dulu itu pasar ikan sebelahnya, itu di sebelah lokasi itu kita bisa gunakan juga, mungkin nanti juga bebitan juga bisa di situ ya. Dan untuk Waibu, untuk Doyo Baru itu kan di perumahan itu ya, mungkin dengan pengadaan seperti toko-toko biasa ya, mungkin lebih cocok di situ karena dekat dengan puskesmas dan juga perumahan masyarakat. Di Nimbokrang juga mungkin hasil buminya juga bagus di sana. Dengan Benjam Jaya mungkin diharapkan nanti hasil bumi yang ada di situ, mungkin beras besum dan lain-lain bisa dijual belikan lewat situ. Seperti itu. Iya. Baik, saya balik lagi ke Pak Dandim. Dari penjelasan Pak Haryanto tadi sudah banyak dipaparkan. Nah, kita kembali lagi, Pak. Ada 5 koperasi di Kabupaten Jayapura dan beberapa laginya di Keron dan juga di Kota Jayapura. Kalau yang sudah jadi ini rencana peresmiannya kapan, Pak? Untuk koperasi kita sudah jadi nih, Mas, sudah kita laporkan ke atas. Nanti akan didorong perlengkapan yang lain dulu, seperti furniturnya, kemudian perlengkapan yang lain, talasan semua itu akan didukung dulu. Setelah terdukung semua sampai di kita, termasuk kendaraan truknya, pickupnya, operasional semua akan terdukung dulu. Nanti setelah terdukung semua sampai di sini, nanti akan kita koordinasikan dengan pemerintah daerah, dalam hal ini kepada koperasi, manajemen seperti apa nanti, kemudian pekerjanya, sampainya nanti akan dikolaborasikan semua, disiapkan, baru nanti akan kita laporkan lagi kapan nanti akan di launchingnya. Karena kan berikan bersama mungkin dengan daerah-daerah lain. Iya. Saat ini di kita ini alhamdulillah sudah 100% semua dari 10 ini. Dari ketersediaan akses internet memang sudah ada semua, ketersediaan air bersih untuk, kan ada kliniknya itu, Mas, kan? Iya. Ada klinik Merah Putihnya di situ juga sudah tidak terkendala. Dari segi listrik juga sudah tidak terkendala. Artinya kita tinggal nunggu pengiriman material yang dibutuhkan lah untuk operasi ini, termasuk material-material yang lain lah. Setelah itu baru nanti akan di launching. Karena SDM-nya, Pak? SDM sedang disiapkan di SPPI untuk KDKP sudah disiapkan. Nanti akan ditunjuk mungkin di tempat-tempat itu siapanya sesuai dengan kebutuhan tentunya. Dan sudah disiapkan semua lah, Mas. Nanti tinggal kita running saja. Iya. Sesuai dengan ya koordinasi kita dengan pimpinan di atas, kemudian juga dengan dinas koperasi. Semua kita akan berjalan beriringan, Mas, tidak akan kita lepas semuanya. Tetap kita kolaborasi, koordinasi ya untuk terciptanya kemandirian lah di desa itu sendiri. Karena nanti akan kaitannya dengan mungkin tetap kalau dinas, di sini ikan, di sini ada bumi, kan bisa kita kolaborasikan dengan dapur MBG di situ, ada cold storage juga nanti ya, Mas, bisa nyimpan ikan situ, bisa nyimpan makanan yang lain.
ya insya Allah bisa dikomersialkan Mas untuk mendukung apa yang ada di kampung itu sendiri. Oke. Oh, tadi sempat terlewat sedikit masalah cetak sawah tadi. Bapak katakan ada ratusan hektar begitu Pak. Progresnya sekarang sudah seperti apa Pak? Sementara ini untuk cetak sawah yang kita kerjakan di distrik Senggi ya Mas, 1064 hektar. Di saat ini yang baru kita buka itu sedang progres berjalan sekitar 130 hektar lah Mas. Sudah sedang berjalan ini. Ya memang vegetasi di tempat kita ini kan cukup lebat ya hutannya Mas. Tapi itu ya memang itu kendala, tapi kita upayakan, kita maksimalkan supaya cetak sawah ini sesuai dengan apa yang kita harapkan semua dan bisa bermanfaat untuk masyarakat, karena itu akan menjadi sumber pangan nanti, khususnya di wilayah Kabupaten Kero maupun Kota Jayapura sebagai penopang dan Kabupaten Jayapura tentunya. Baik Pak Dandim, kalau kita berbicara masalah keberadaan TNI pasti akan berkaitan juga masalah pertahanan nih Pak ya. Nah secara pertahanan maupun sosial kemasyarakatan, apa nanti manfaat langsung yang bisa diharapkan oleh Kodim 1701 Jayapura ketika seluruh program pembangunan tersebut sudah berjalan di tanah Papua sendiri Pak? Jadi menurut pandangan kami Mas, bahwa program-program yang saat ini kita kerjakan itu kan dalam rangka mensejahterakan masyarakat, memudahkan kehidupan masyarakat, meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat bawah tentunya. Nah, kesejahteraan itu akan seiring sejalan dengan pertahanan dan keamanan Mas. Semakin masyarakat sejahtera, maka tingkat kriminalitas, tingkat ancaman itu dengan sendirinya akan berkurang, karena masyarakat sini sudah sejahtera. Nah, harapan kami juga ke depan program-program ini bisa menyentuh langsung apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dan kami sudah melihat beberapa sektor apa yang sudah kita kerjakan ini, ya alhamdulillah cukup bermanfaat Mas. Yang selama ini di Kemtuk itu kita bor air itu, sedih juga sebenarnya omongan dari mereka Mas. Pak, semenjak bumi ini diciptakan oleh Tuhan Pak, tidak pernah dapat air bersih. Jadi selama ini mereka manfaatkan air dari mana Pak? Ya, dan Sungai begitu Pak ya? Air hujan itu. Jadi begitu kita bor, wah senang sekali mereka. Ada beberapa titik di sana. Jadi semenjak bumi di tahun Tuhan ini belum pernah dapat air bersih. Kan udah bahasanya menyentuh sekali. Semenjak bumi diciptakan itu. Waduh, bahaya juga nih Bang. Alhamdulillah saya baru kita bor di situ ada sekitar 4 sumur. Dan mungkin nanti ke depan juga akan kita bor juga lah di beberapa titik yang akan kita prioritaskan lah terutama Mas. Buat yang di Kero kan kita prioritas juga yang di Waris, cuma ya ada air bagus di situ, cuma kan yang banyak Bandung kabur. Nah kita bor air tanah itu, ya semoga ini bisa langsung dikonsumsi lah Mas untuk kehidupan masyarakat. Ya. Setidaknya air bakunya sudah ada, tinggal nanti masyarakat mengelola sendiri. Sudah. Ini kan sedang kita bor beberapa titik di Arso, di Kemtuk atau di Kabupaten Jayapura, di kota sendiri juga sudah kita bor. Ya, itu manfaatnya cukup signifikan Mas. Ya itulah. Oke. Sebentar. Baik. Positif sih Mas. Iya, sangat menarik Pak. Namun kita dibatasi waktu Pak. Tapi sebelum saya tutup, mungkin sebagai komandan, apa himbauan masyarakat kepada masyarakat Pak di wilayah Kodim 1701 Jayapura terkait dengan fasilitas-fasilitas yang sedang maupun yang sudah dibangun oleh TNI? Apa harapan dan juga himbauan kepada masyarakat Pak? Yang pertama, himbauan kami kepada masyarakat Mas, ya supaya apa yang sudah kita kerjakan ini, yang sudah kita bangun ini, itu sama-sama kita jaga supaya keberlangsungan manfaat dari bangunan ini cukup lama lah Mas. Jangan sampai begitu kita bangun terus ada upaya-upaya untuk kalau merusak sih tidak mungkin kan. Ya mungkin saling menjaga lah Mas supaya kemanfaatan apa yang sudah kita bangun ini benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat. Sama-sama kita jaga. Kemudian harapan saya ke depan, apa yang sudah kita bangun ini benar-benar menyentuh sisi bawah masyarakat. Dalam hal ini kebutuhan ekonomi mereka, keberlangsungan ekonomi masyarakat itu paling tidak baik dari segi ekonomi, pendidikan dan lain-lainnya yang memang betul-betul kebutuhan dasar dari masyarakat kita
bisa berjalan dengan baik dan bisa terpenuhi. Itu harapan kami ke depan, sehingga masyarakat di Papua ini walaupun jauh dari Jakarta atau dari Jawa tetap bisa merasakan apa yang dirasakan oleh mereka yang jauh di sana. Pemerataan begitu Pak ya. Terakhir Pak Haryanto, hampir sama juga Pak, mungkin apa himbauan dan juga pesan-pesan kepada masyarakat yang mungkin nanti akan menikmati berbagai fasilitas yang akan dibangun oleh TNI itu. Ya, tentunya kalau kami untuk KDMP ya, kami KDMP tentunya berharap ya ini sudah terbangun dengan kualitas dan uang negara ya. Kami berharapnya tujuan dari Koperasi Desa Merah Putih itu untuk meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat di Kabupaten Jayapura khususnya ya dapat berjalan dan baik ya. Ke depan harapan kami jangka panjang juga mungkin mewujudkan suasana pangan ya untuk Papua ini di tahun 2045 sebagai Indonesia Emas gitu ya. Indonesia Emas. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Dr. Haryanto dan juga Bapak Dandim 1701 Jayapura, Kolonel Infantri Taufik Hidayat, dan pemirsa podcast 1701 Jayapura. Dari perbincangan tadi tergambar sangat jelas bahwa pembangunan di tanah Papua memang membutuhkan sinergi yang nyata dan kolaborasi yang luar biasa oleh Kodim 1701 Jayapura dan pemerintah daerah membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur fisik dan ketahanan ekonomi harus berjalan beriringan. Dengan hadirnya fasilitas seperti Koperasi Desa Merah Putih, sumur bor, pembangunan jembatan Garuda Merah Putih hingga pembukaan lahan, bukan hanya sekedar proyek fisik semata, tetapi lebih dari itu bahwa pembangunan infrastruktur tadi bertujuan yang pertama untuk memeratakan pembangunan dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua dan secara umum di wilayah Kodim 1701 Jayapura. Dan semoga informasi yang kami berikan pada hari ini bisa memberikan wawasan baru dan menumbuhkan semangat kolaborasi bagi kita semua. Dan terus dukung upaya yang dilakukan oleh TNI bersama pemerintah daerah untuk memajukan daerah khususnya di Jayapura. Terima kasih. Saya Airul Firmansyah mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu di lain waktu.